Ian ada kelas pagi. Dia menentang dengan pelan. Ian melihat tidak ada siapapun di sana. Ian hampir lupa bahwa dia sedang di Spanyol. Ian berjalan ke arah meja makanan melihat sarapan sudah tersedia di sana. Ian melihat ada sebuah not berisi tulisan tangan. Kau harus pergi sebentar, mobilnya sudah diperbaiki. Kau bisa makanya kembali. Pastikan melewatkan sarapanmu, nak. Ia makan harapannya dengan pelan hingga piring tersebut tandas. Ia juga minum susunya sampai habis. Dia merasa kenyang. Kemudian ia memutuskan untuk berangkat ke kampus. Di rumahnya emang tak ada maid. Semenjak Chris menikah lagi, satupun maid di rumah yang tidak ada kecuali tukang bersih-bersih yang datang 2 hari sekali. Ian menyalakan mobilnya sudah diperbaiki. Akhirnya Ian berangkat di kampus. Moodnya hari ini lumayan baik. Tapi kenapa dia kemana dia pergi dan di saat pagi buta? Tapi kenapa dia jadi memikirkan Fredo sekarang? Semoga kali cepat pulang agar pikiran Ian kembali normal. Dia melanjutkan mobilnya pelan. Dia baru saja kembali dari apartemen lamanya untuk mengambil beberapa pakaian dan hal-hal penting yang tertinggal di sana. Isunya yang menikahi janda kaya memang merupakan ke setiap penghuni unit apartemen ataupun bekas yang pekerjanya dulu. Dia yang bertisap sebagai laki simpanan penggelar dan semacamnya, namun dia tak terlalu mengambil hati soal itu. Menurutnya tidak penting. Orang lain tak akan mengerti hubungannya dengan Chris dan bagaimana Chris mengajar Daeung. Dia tak memiliki tipe wanita idaman. Dia masuk ke yang usianya lebih tua dan bisa mengerti dirinya. Ternyata Chris sangat cocok dengannya. Akhirnya dia memilih untuk menikahi Chris daripada dia melajang seumur hidup. Dia masuk ke halaman mansion dan memikirkan mobilnya di halaman depan. Ini sudah siang. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dia menaiki tangan namun baru saja tiba di ada 2 orang yang terdengar di telinganya. Dia tidak ada lagi suara itu berasal dari kamar dia. Suara halus itu semakin jelas dan dia melihat dia sedang dengan seorang pria. Pintu kamarnya sedikit terbuka sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Saat pukul 8, Ian dan Minky menurun tangga. Ian bergelayut menjadi dengan pacarnya itu. Mereka terlihat mesra sebelum akhirnya kehadiran yang membuat ekspresi keduanya berubah, terutama Ian. Senyuman di wajah gadis itu langsung hilang. Ian tidak tahu jika Taeyong sudah pulang, namun dia tidak peduli. Di rumahnya jadi dia bebas membawa siapapun. Sayang, siapa dia? Bisik Minggu. Ayah tiriku. Wajah Minggu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pria muda tampan itu adalah ayah tiri Ian. Minggu menatap Taeyong, namun Taeyong balik menatapnya dengan tatapan dingin. Kenapa kau bercerita bahwa usianya masih muda? Karena kau membencinya, sudahlah, anggap saja dia tidak ada. Ia langsung melenggang melewati. Ian kembali masuk ke dalam rumah dan melangkah santai di depan Taeyong. Kau bawa pacarmu ke sini? Dengan yang seranti, dia membalikkan tubuhnya menghadap Taeyong.
Ya, kau pikir siapa? Ya, tawa Taeyong yang artinya membuat Ian kesal. Bisikan Taeyong membuat Ian terkejut, namun Taeyong hanya tersenyum dan berjalan santai melewati Ian. Ini dalam yang ke bawah Taeyong melihat Ian bersama Minkyu dan apa itu menonton. Taeyong benar-benar kurang ajar. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, tapi Ian tak bisa tidur. Dia merasa perutnya terus berbunyi karena lapar. Ian mencoba membalikkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, namun memang dasarnya perutnya yang tidak bisa diajak kompromi. Ian hanya sarapan pagi, siang, dan malam. Dia tidak makan. Ian merasa terkejut saat menemukan Taeyong sudah berdiri di depannya. Kenapa pria itu seperti hantu? Yang bersadanya pelan. Kenapa kau muncul tiba-tiba? Gua haus ingin mengambil minum. Taeyong menggeser sedikit tubuh Ian dan membuka kulkas mengambil air dingin. Wajah Ian memanas seperti batasnya ada Taeyong bar. Saat ini perutnya benar-benar sangat seksi. Taeyong minum airnya jagung yang bergerak naik turun membuat wajah Ian semakin memanas. Bodohnya saat ini Ian memadu sambil memegang sereal di tangannya. Dia tersenyum lalu mulai melangkahkan kakinya menuju pantry. Dia juga menghidupkan aklar lampu sehingga dapat berubah menjadi terang benderang. Hanya ada telur, sepertinya besok aku harus belanja. Dia mengambil sebuah telur dan memasaknya di wajan penggorengan. Ia hanya menatap punggung lebar yang seksi itu. Rambut Taeyong sangat lebar dan hitam, legam sedikit memanjang. Mata yang turun ke atas seperti Taeyong yang bersih, bulu-bulu halus. Pikirannya semakin liar. Kulit Taeyong sangat putih. Ia hanya diam, mata menatap ke arah otot perut Taeyong yang berabs itu. Namun ia kembali fokus ke piringnya. Ia merasa enak dan makan telurnya dengan bersemangat karena dia lapar. Pelan-pelan tubuh panas siap Taeyong duduk di samping Ian. Dia memperhatikan Ian yang memakan telurnya bersama dia menggigit piringnya beberapa kali karena kepanasan. Mata Taeyong sudah lepas dari yang di sebelahnya memakai outfit dan tank top yang membuat wajah tak jelas. Aroma tubuh Taeyong tercium dengan jelas. Ian merasa nafasnya memburuk saat merasakan tangan Taeyong menyentuh kulit lengannya. Ian merasa jantungnya hampir melompat keluar saat taruh nafas Taeyong terdengar jelas di leher bagian belakang. Kenapa kapan kau akan membenciku? Terus bisik Taeyong telinga Ian. Sampai mati aku membencimu. Lebih parahnya, mereka sudah bersentuhan saat ini. Taeyong menyentuh dagu Ian kemudian menjaringnya ucapan. Tangan Taeyong semakin turun ke bawah sampai ke bagian Ian yang ia menggigit bibir bawahnya. Lihatlah gadis kecil, kau sedang brengsek kau. Dia mengarahkan tangannya membuat Ian memejamkan mata dan kaki terasa lemas karena ulah dari Taeyong. Kau sangat menarik dan membuatku semakin tertantang. Ian membuka mulutnya lidah Taeyong dengan gerakan memutar. Gadis itu membuat Ian kesal. Taeyong seperti yang mempermainkannya. Padahal Ian sudah menunggu Taeyong. Taeyong menyaringnya lalu mengusap Ian yang basah itu dengan ibu jarinya. Ian menatap
kata Taeyong. Gue bukan anak manis seperti yang kupikirkan. Tapi yang sebenarnya udah ada bidang. Taeyong depannya jauh lebih nakal dibandingkan gadis-gadis itu. Depannya penggoda ulung. Gue membenci tapi tidak dengan fisikmu udah sesian sambil mengusap Taeyong dengan sensual. Ia juga membalas jawaban Taeyong dengan tak kalah panas di luar depan dengan begitu jelas. Keduanya saling membalik dengan penuh gairah yang sampai dibuat kewalahan dengan Taeyong yang sangat dalam dan basah itu tanpa kasar Taeyong dari luar. Sial itu membuat otak Taeyong semakin berkabut. Rasanya dia ingin mengikat Ian dan bermain. Sekarang juga Taeyong kemudian Ian. Ukurannya masih kencang, suara terus meluncur dari bibir seksi itu. Jawab Taeyong lalu menarik kalian rambut Ian ke belakang sampai kepalanya menghadap ke atas dan melihat wajah tampan itu. Dan kau menilai pada dengan sikapmu di depanku, kau suami ibuku. Kau lupa kau dapat mengakui aku ayah tirimu. Ian terdiam. Dia menarik tangan Taeyong menyentuh rambutnya. Taeyong menjadi Ian kemudian meninggalkan rambutnya dan berantakan dan berjalan meninggalkan Taeyong tanpa sepatah kata pun. Taeyong menarik tangan Ian dan memeluk di situ dari belakang. Dan harap setelah ini kau tenang. Jika kamu sebenarnya tak sopan kepada aku akan melakukan hal lain padamu. Maaf guys, dirimu lebih menarik dan menantang. Yang tak ada kelas hari ini, kelas dosennya tak masuk. Alhasil yang tidak tahu harus melakukan apa di rumah berdua bersama Taeyong tidak baik untuk kesehatan jantung. Yang masih ingat apa yang Taeyong lakukan tadi malam. Yang berdiri di depan meja dia sambil memegang yang sedikit luka karena gigit dan ganasnya. Kemudian tangannya turun ke bagian Taeyong yang sangat kasar sampai terasa nyari, tapi sebenarnya itu memang sangat jauh lebih cepat dari apa yang dilakukan Mingyu. Yang juga merasakan beberapa hal yang rambutnya rontok karena jambakan Taeyong. Hari ini adalah hari kedua di rumah bersama Taeyong yang membenci Taeyong tak bisa. Ruangan musik membuat dia gila, tapi Taeyong suami kedus yang berarti ayah dirinya. Ian mengangkat kepalanya, dia meneruskan turun ke bawah dan Taeyong sudah berdiri di sana sambil menatap piring di meja makan. Ian berusaha santai, dia berjalan mendekati Taeyong dan duduk di kursi. Pak tidur menyenyak. Ian menatap Taeyong padanya tidur sudah berdiri mengejek Ian. Sudah jelas semalam Ian tidak bisa tidur karena seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Tentu saja sangat nyenyak, ucap Taeyong sambil menyaringnya. Seharusnya Ian semakin membenci Taeyong dengan kelakuannya, tapi Ian merasa dirinya semakin aneh. Rasa amarahnya sekarang terganti dengan yang saat berhadapan dengan Taeyong.
Yan tersenyum melihat Raja Taeyong yang melihat rupa yang sedang menggodanya. Sialnya, gadis itu sangat seksi dan sekarang Yan menggigit telunjuknya di depan Taeyong. Taeyong benar-benar tidak tahan lagi. Dia kemudian berdiri lalu berjalan mendekati Yan dan menduduki gadis itu di atas meja makan. Berani sekali kau memancingku. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksi dariku ini, ucap Yan dengan senyuman kecil. Kau takkan tahu sendiri akibatnya. Taeyong kemudian melompat. Dimantikan turun ke bagian leher Yan dan memberikan banyak tanda di sana. Yan meraba-raba hitam itu dengan kasar mulai merintih tangan Taeyong. Yan dengan kasar mengurungkan